Apa yang harus dilakukan? Dua hal ya, untuk membentuk otot itu dua hal. Yang pertama, rangsangan otot untuk bisa besar, bisa membesar, yang disebut dengan hipertrofi ya, yaitu hipertrofi itu ototnya membesar, bukan membanyak tapi membesar. Yang kedua adalah nutrisi yang tepat untuk bisa menunjang ketika dia membesar. Nah, orang-orang misalkan dia ternyata usianya muda, nge-gym udah lama, tapi kenapa badannya nggak membentuk? Ya pasti masalahnya di dua itu. Jadi sel otot itu kebutuhannya sama seperti sel tubuh kita lainnya. Ya. Yang pertama yang diperlukan adalah energi. Ya. Energinya harus tepat. Gitu. Energinya harus cukup untuk bisa membangun otot. Ya. Apa makanan yang mengandung sumber energi? Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein. Jadi ini adalah 3 nutrien yang menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Hanya untuk protein saya kasih catatan. Karena protein sebagai sumber energi, selain sebagai sumber energi, protein juga adalah sumber pembangun. Jadi mungkin kita harus memberikan perhatian besarnya pada karbohidrat dan lemak. Jumlahnya harus cukup, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kurang. Kalau kurang, dia tidak akan bisa membantu untuk membangun otot. Tetapi kalau kelebihan, bukan jadi otot, jadi lemak. Nah, untuk membentuk badan atau bodybuilder itu, bodybuilding ya bukan bodybuilder, bodybuilding itu yang diperlukan adalah pertama jumlah energi yang cukup, atau kan orang bilang kalori, kalau saya bilang energi. Kalori itu adalah satuan energi kan sebetulnya. Jadi jumlah energi yang cukup. Yang kedua yang penting adalah protein. Proteinnya harus tinggi gitu. Jadi energinya cukup tapi proteinnya tinggi. Itu yang jadi masalah. Makanan yang seperti itu akan lebih mudah kalau ditambah dengan atau disuplementasi dengan makanan formula. Jadi saya tidak bilang susu. Saya bilang makanan formula. Supaya energinya tidak kebanyakan, tetapi proteinnya tinggi. Contoh misalkan, kalau kita makan 100 gram daging, maka kita akan mendapatkan jumlah energi 250 sampai 300 kilokalori. Ya. Proteinnya hanya 18 sampai dengan 22 gram. Gitu ya. Sehingga kalau kita membutuhkan jumlah proteinnya lebih banyak, energinya ketinggian. Gitu. Nah, untuk mendapatkan jumlah energi yang tepat dan protein yang cukup tinggi, kita memerlukan bantuan makanan formula. Gitu. Yang tadi yang sebutkan sama Diki katanya protein susu katanya. Ya, itu sebetulnya bukan susu, tapi makanan formula. Dengan makanan formula ini baru kita bisa atur dengan baik tuh. Jumlah proteinnya tidak terlalu tinggi, jumlah proteinnya tinggi, tetapi jumlah energinya cukup, tidak terlalu tinggi. Jadi whey protein itu adalah protein yang dipisahkan dari susu. Jadi kalau susu sapi atau susu lah secara umum, itu kalau ada beberapa bagian isinya. Yang pertama air, sekitar 80% itu air kan. Nah yang 20%-nya ini terbagi. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Karbohidratnya laktosa. Ada lemaknya, lemak susu, dan ada proteinnya. Nah yang proteinnya terbagi dua. Protein susu itu terbagi dua. Pertama whey protein itu hanya 20% dari protein susu. Yang kedua kasein itu 80%. Berarti ini diambil atau diekstrak dari protein susu, diambil hanya whey-nya. Ya. Ini tuh bukan pengganti, tetapi suplementasi. Ya. Kita tetap harus memerlukan. Jadi gini, yang membedakan antara makanan formula ya
dengan makanan yang natural itu adalah kelengkapan zat gizinya, gitu ya. Jadi contoh kalau kita makan daging itu mengandung proteinnya ada, lemaknya ada, lemak esensialnya ada, vitaminnya ada, mineralnya ada, gitu ya. Kita dapat semua, gitu. Tapi kalau makanan formula pasti kan dipilih yang disesuaikan dengan tujuannya. Jadi makanan formula itu termasuk produk ini itu ada suplementasi dari makanan sehari-hari. Nah, dengan makan ini maka kebutuhan protein yang lebih tinggi yang diperlukan untuk membangun otot, meningkatkan massa otot bisa terpenuhi. Gitu. Kalau dari makanan yang natural saja, kalau memenuhi protein yang lebih tinggi, kalorinya jadi meningkat, energinya, asupan energi jadi meningkat. Dengan ini kita bisa jaga. Setiap olahraga yang dilakukan ya, itu akan menyebabkan massa otot itu berkurang. Jadi gini, setiap saat itu terjadi hal yang dinamis. Otot dihancurkan, gitu ya, di katabolisme dan dibentuk. Katabolisme dan dibentuk. Proteinnya di katabolisme diuraikan dan dibentuk. Makin seseorang aktivitas fisiknya tinggi, maka proses katabolisme proteinnya makin tinggi juga, makin cepat juga, gitu. Sehingga secara umum sebetulnya siapapun, apapun jenis olahraganya, dia memerlukan asupan protein yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berolahraga. Gitu. Teman-teman yang ingin meningkatkan massa otot, membentuk badan dengan baik, lakukanlah latihan secara rutin ya, dengan tepat tentu saja, apalagi kalau ada trainer gitu ya. Jadi yang kunci kesuksesan itu adalah kontinuitas gitu. Dia harus terus dengan kontinu baru sukses. Yang kedua harus mengkonsumsi nutrisi yang tepat gitu. Ya, dua hal itu ya. Latihannya tepat, nutrisinya tepat, dan dilakukan secara konsisten. Ya, terus menerus, continue ya. Barulah kemudian bisa mencapai yang diinginkan. Evolin, that's my evolution.